medan dakwahnya ada di pedalaman Papua barangkali ya, atau di tempat-tempat yang masih kental ya dengan minuman keras, ini bisa menggunakan pentahapan sebagaimana Al-Qur'an di melakukan pentahapan dalam hukum, bagaimana hukumnya khamar itu. Kemudian yang keempat, hikmah dari turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur adalah untuk memudahkan kita menghafal Al-Qur'an. Jadi sempat kita singgung di poin pertama. Kita tidak bisa menghafal Al-Qur'an sekali duduk 30, jangankan 10 juz, 1 juz pun berat. Ya, 30 juz itu apalagi kan gitu. Maka dengan berangsur-angsur ya akan memudahkan proses penghafalan. Nah, proses menghafal itu juga bertahap. Ya, tidak bisa kemudian orang langsung menghafalkan Al-Qur'an secara tiba-tiba gitu ya, atau secara keseluruhan dalam satu waktu. Itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Walaupun bisa, tapi kayaknya tidak bisa lah. Tidak memungkinkan lah. Nabi saja ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi ini sekali lagi hikmahnya dengan diturunkan berangsur-angsur, maka menghafal Al-Qur'an dan memahaminya itu menjadi lebih mudah ya, lebih mudah dibandingkan dengan ketika kita menghafal langsung seluruhannya 30 juz ya. Kemudian yang kelima ya, musayaratul hawadits wal waqa'i' wa tanbih 'alaiha fi hiniha. Jadi penyesuaian ya, menyesuaikan dengan keadaan. Ya. Ini hikmah yang kelima, Al-Qur'an itu diturunkan berangsur-angsur. Kita ambil contoh misalkan dalam surah At-Taubah ayat 25. Ini peristiwa perang Hunain ya. Wa yauma idz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ya, wa dhaqat 'alaikumul ard bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Ya. Tanya, perang Hunain umat Islam ini kan banyak ya, jumlahnya banyak. Ya, tetapi ternyata jumlah yang banyak ini tidak menjamin kemenangan. Padahal logikanya pada waktu perang Hunain itu harusnya menang. Tapi ternyata kalah. Ya. Ternyata kalah. Beda dengan perang Badar yang sebaliknya ya, 300 lawan 1000, ya, 1 banding 3. Tapi ternyata menang. Nah, jadi dengan adanya Al-Qur'an yang turun berangsur-angsur ketika perang Hunain kalah kemudian turun ayat ini akan membekas ini ya. Musayatul hawadits itu akan membekas di benak kita bahwa jumlah itu tidak jaminan. Ya, jumlah itu tidak jaminan. Jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita menyombongkan jumlah kuantiti ya, kuantiti yang besar. Jadi yang diperlukan adalah sebenarnya bagaimana kemudian ya tetap harus ngikutin aturan lah. Walaupun jumlah yang besar ya tetap ngikutin arahan maksudnya gitu. Jadi jangan hanya sekedar karena menang jumlah kemudian semaunya sendiri ya, tidak mengikuti regulasi dan yang lain. Itu nanti akan berakhir dengan kekonyolan. Sebagaimana juga perang Uhud itu kan karena tidak menggunakan instruksi. Ini antara hikmah yang kelima, kenapa kemudian Al-Qur'an Allah turunkan berangsur-angsur. Tentu tidak hanya perang, peristiwa yang dilatari ya karena kejadian tertentu, yang kemudian dengan kejadian itu sahabat semakin paham bahwa kalau begini terus begini ya. Tidak bisa kemudian tanpa mengindahkan atau dianggapnya biasa saja ya. Jadi menjadi peringatan keras ya, kalau bahasa kitanya peringatan keras bahwa mengambil tindakan seperti itu tidak direkomendasikan atau dikoreksi oleh Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang syailas Quran wa annahu tanzilul hakimil hamid. Ini kata As-Sabuni bahwa hikmahnya Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur adalah menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu betul-betul dari Allah. Ya, betul-betul dari Allah. Karena begini, ya. Ada sebagian yang menganggap ya bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Ya. Ada yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Maksudnya gini ya. Jadi Al-Qur'an itu memang diturunkan maknanya dari Allah, tapi talafutnya dari Nabi. Ada pendapat begitu.
Dan ini ditolak keras oleh salah satunya Syekh Az-Zurqani di dalam Manahilul Irfan ya. Jadi Al-Quran itu lafdhan wa ma'nan min indillah. Ya. Jadi lafdhan wa ma'nan min indillah. Maka teman-teman kalau melihat misalkan kalau Nabi disuruh kul huwallahu ahad, kulnya dibawa ya. Bukan Allahu ahad. Kan? Kul huwallahu ahad ya, kul huwallahu ahad. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang kurang. Jadi ini menunjukkan keotentikan Al-Quran ya. Keotentikan Al-Quran. Jadi tidak ada yang kemudian ditambahkan oleh Rasulullah. Dengan hadis biasa ya, sabda Nabi maksudnya ya. Qaulnya Nabi itu, sunnah Rasul itu kan maknanya dari Allah ya. Sebagaimana ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tapi redaksinya dari Rasulullah ya. Itu kalau hadis biasa. Begitupun dengan hadis qudsi ya. Jadi posisi Rasulullah disampaikan itu ya hanya menyampaikan, tidak menambah, tidak mengurang ya. Tidak menambah, tidak mengurang. Itulah hikmah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Jadi saya ulang, pertama adalah untuk mengokohkan pada diri Nabi, kemudian untuk memperhalus ya kepada Nabi ketika turunnya Al-Quran karena energinya yang luar biasa. Kemudian hikmah ketiga adalah pentahapan di dalam hukum ya. Kemudian yang keempat memudahkan dalam menghafal. Yang kelima adalah menyesuaikan dengan kondisi dan menjadi peringatan keras terkait dengan sebuah peristiwa di saat itu. Dan yang keenam adalah menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi turun dari Allah lafdhan wa ma'nan. Ya. Lafdhan wa ma'nan. Saya kira itu Bang Sultan terkait dengan hikmah ya. Hikmah-hikmah kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi itu secara berangsur-angsur dan tidak sekali tempo. Waktu saya kembalikan, barangkali ada tanya jawab atau yang lain. Oke, terima kasih Pak Zainul atas elaborasinya tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Oke, untuk sesi kedua, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin bertanya tentang kenapa agar diskusi kita lebih interaktif teman-teman diperbolehkan untuk bertanya. Bertanyanya boleh lewat chat, nanti saya bacakan atau mungkin teman-teman ingin langsung menanyakan ke Pak Zainal Arifinnya sendiri. Oke, silakan teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman, Pak Zainal, saya sendiri ada pertanyaan, Pak. Silakan. Oke, Al-Quran kan diturunkannya berangsur-angsur ya, Pak, mulai dari surat apa tuh, yang Iqra bismi rabbik, Ya. Al-Alaq, sampai Al-Maidah ayat 3 ya, Pak? Ya. Iya. Ini mungkin bukan tentang hikmahnya ya, Pak, tapi, saya ingin bertanya tentang kalau penurunan Al-Quran dimulai dari surat Al-Alaq dan berakhir dengan surah Al-Maidah ayat 3, kenapa penulisan Al-Quran itu enggak diurutin dari awal gitu, Pak? Dari Iqra dan berakhir sampai Al-Maidah, gitu, Pak. Baik. Baik. Langsung ya. Iya boleh, Pak. Ya, jadi begini ya, tentang eh, penulisan Al-Quran ya, atau Jam'ul Quran. Ya, jadi nanti berbeda ya, antara nuzulul Quran ya, dan pengumpulan Al-Quran, dan Jam'ul Quran. Kalau nuzulul Quran ya seperti tadi, riwayat yang kuat, ya, karena ada riwayat yang lain sebenarnya ya. Kita tidak membahas yang lain ya. Yang jelas tentang kenapa Al-Quran tidak disusun tartib nuzuli, itu kan sebenarnya kata kuncinya yang mau ditanyakan. Karena jawabannya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
di setiap bulan Ramadan. Setiap tahun ini ya. Jadi bisa dibayangkan dari 23 tahun, setiap bulan Ramadan Nabi itu yudharisu, ya, yudharisuni. Yudharisuni ini sabdanya Nabi ya. Apabila jadi Jibril itu saling membacakan satu sama lain, ya, satu sama lain. Hafalannya, bacaannya ya, yang tadi yang nuzul Quran kedua itu, ya, bacaannya satu sama lain, ya, itu dengan komposisi, ya, setelah Fatihah, kemudian surah seperti yang kita lihat sekarang, kemudian lanjut Ali Imran, ya, sampai ke belakang. Urutannya itu. Jadi tidak dibesarkan nuzul. Ya, ini dalam kajian ulumul Quran namanya tartib mushaf. Ya. Dari dasarnya tartib mushaf adalah dari ardoh al-akhirahnya Nabi kepada Jibril. Jadi di tahun terakhir sebelum Nabi wafat itu 2 kali Jibril turun di bulan Ramadan untuk bermudarosah, ya, saling membacakan hafalannya satu sama lain dengan Nabi. Ini saya bacakan hadisnya ya. Inna Jibrila kana yanzilu alayya fayudarisunil Qur'an marratan wahidah fi Ramadan. Ya, wa nazal ya hadzal marratain. Ya, ini keterangan ya, ini apa? Sabda Nabi ke Aisyah. Sesungguhnya Jibril ini datang kepadaku bermudarosah yudarisuni salingan. Nabi baca, Jibril menyimak, Jibril baca, Nabi nyimak. Ya, Jibril baca, Nabi nyimak, Nabi baca, Jibril nyimak, gantian ya. Setiap bulan Ramadan sekali. Ya. Kemudian di tahun terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi mengatakan marratain, 2 kali. Nah, kata Rasul, wa ma arani illa qad iqtaraba ajali. Aku tidak melihat kedatangan Jibril 2 kali ini kecuali bahwa ajalku telah tiba, sudah dekat. Makanya ini yang dipakai dasar oleh sahabat Utsman, ya, yang dipakai dasar oleh Abu Bakar juga, bahwa ardatul akhirah Nabi ke Jibril ini menjadi sandaran untuk penyusunan mushaf. Jadi suhuf Abu Bakar itu dasarnya ardatul akhirah, kemudian mushaf Utsmaniyah itu dasarnya juga ardatul akhirah. Dengan komposisinya, ya, yang pertama Al-Fatihah, kemudian yang kedua Al-Baqarah, terus 13, 14, 12 ya, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Nah, gitu. Jadi dengan susunan yang seperti ini. Nah, misalkan Bang Sultan bisa nggak saya ngelihat, pengen rekonstruksi gitu ya. Kalau mushaf kita sekarang ini disusun berdasarkan tartib nuzulinya gimana? Boleh, ada kitabnya. Kalau mau mudah silahkan dibuka di kitabnya Tarikhul Quran Az-Zanjani. Ya, itu nanti ada beberapa riwayat lengkap dengan komposisinya. Ya, mau riwayat yang mana yang disusun dengan tartib nuzuli. Ada riwayat yang menyebutkan mushaf sahabat yang disusun tartib nuzuli, tapi tidak ada fisiknya. Mushafnya itu konon ya, dalam satu riwayat disebutkan tartib nuzuli. Sementara yang lain tartib mushafi. Jadi berdasarkan ardoh al-akhirahnya Jibril ke Nabi. Itu yang kemudian ditransfer ke para sahabat. Kalau nanti teman-teman menemukan hadis tentang Nabi Qiyamul Lail, susunannya tertib mushafi semua. Tidak ada yang nuzuli. Makanya hadis tentang fikada wa kada wa fikada wa kada itu konteksnya itu. Jadi meskipun berangsur-angsur, tapi tetap dengan komposisi yang seperti yang kita lihat sekarang. Langsung.